Zhang Qian diutus oleh Kaisar Wu dari dinasti Han untuk menjalin kerjasama dengan suku Dayushi di wilayah barat. Namun, di tengah perjalanan, dia ditangkap pasukan Xiongnu. Xiongnu adalah sebuah kerajaan nomaden yang jadi musuh dinasti Han. Selama ditahan oleh Xiongnu, Zhang Qian dipaksa untuk membuat sebuah peta wilayah barat dan dinasti Han. Peta tersebut akan digunakan untuk menyerang wilayah Han. Film ini berjudul The Legend of Zhang Qian yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang usaha Zhang Qian dan teman-temannya untuk keluar dari tahanan Xiongnu. Tengah malam, dalam sebuah hutan, tampak seorang pejabat istana sedang memimpin pasukannya untuk melewati hutan tersebut. Namun mereka disergap, dan tiba-tiba pasukan yang dipimpin pejabat tersebut jadi hantu dan menyerang sang pejabat. Ternyata semua itu adalah mimpi seorang pemuda yang sedang tertidur. Pemuda ini bernama Zhang Qian. Bersama dengan temannya yang bernama Tang Yifu, dia sedang melakukan survei untuk menggambar peta. Ketika mereka berdua sedang fokus bekerja, mereka diserang oleh tentara Han. Pasukan dari Xiongnu melawan mereka. Pasukan Xiongnu berhasil unggul dan menangkap Jenderal Geng, jenderal pasukan Han. Mereka kemudian membawa Jenderal Geng ke kota. Keesokan harinya, mereka tiba di kota. Di kota, datang utusan Raja Xiongnu yang bernama Jenderal Langji. Penguasa kota yang bernama Subu dan para tahanan menyambut kedatangan Jenderal Langji. Jenderal Langji kemudian memanggil Zhang Qian untuk menghadap. Jenderal Langji memeriksa peta yang dibuat Zhang Qian dan Tang Yifu. Namun Jenderal Langji marah karena dia tak melihat perbatasan wilayah Han dari peta yang dibuat Zhang Qian. Jenderal Langji menuduh Zhang Qian sengaja menyembunyikan posisi perbatasan Han agar Xiongnu tak dapat menyerangnya. Subu mengatakan peta tersebut belum selesai. Tapi Jenderal Langji tambah marah karena sudah 10 tahun tapi peta tersebut tak selesai-selesai. Jenderal Langji kemudian memerintahkan Zhang Qian untuk menyelesaikan peta tersebut di bawah pengawasannya langsung. Jenderal Geng disiksa dan diikat di tiang gantungan. Para tahanan Han yang lain melihatnya, dan ternyata Zhang Qian dan tahanan Han yang lain sedang menyusun rencana untuk kabur. Selama ini, Zhang Qian menggunakan waktu survei untuk mencari jalan melarikan diri. Rencananya, Zhang Qian akan menyelamatkan Jenderal Geng terlebih dahulu, kemudian sama-sama kabur. Malam harinya, Zhang Qian ngobrol dengan Subu. Subu ini ternyata adalah kakak ipar Zhang Qian, karena Zhang Qian menikahi adiknya. Zhang Qian meminta kepada Subu, jika dalam usaha pelariannya gagal, dia meminta Subu untuk menjaga anak dan istrinya. Istri Zhang Qian, Wang Er, mengatakan mereka akan baik-baik saja di sini, karena kakaknya adalah penguasa kota ini. Zhang Qian teringat, dulu dia diperintahkan oleh Kaisar membawa misi kerjasama dengan Dayushi. Namun rombongannya dalam perjalanan melewati hutan Shazhou disergap pasukan Xiongnu, dan sudah 10 tahun Zhang Qian ditahan. Dia menikahi adik penguasa kota. Selama ditahan, dia disuruh membuat peta wilayah yang menuju dinasti Han. Keesokan harinya, Jenderal Langji mengumpulkan para tahanan. Dia menanyakan kepada Zhang Qian mengapa di peta tak ada jalan menuju Han yang melewati hutan Shazhou. Dia memaksa Zhang Qian menggambar ulang peta tersebut. Untuk memaksanya, Jenderal Langji melepaskan para tahanan, kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Banyak tahanan yang tewas akibat kejadian tersebut. Melihatnya, Zhang Qian tak tega. Dan pada akhirnya, Zhang Qian bersedia menggambar ulang petanya. Dan dia juga menggambar jalan rahasia menuju wilayah Han dari hutan Shazhou.
Jenderal Lang Ji kemudian memerintahkan pasukannya untuk membuat pertahanan di hutan Sazhou. Malam harinya, Zhang Qian dan Su Bu mengadakan upacara untuk orang-orang Han yang tewas. Su Bu kemudian mengatakan kepada Zhang Qian bahwa Lan Ji memerintahkannya untuk menyelesaikan peta. Jika ada kesalahan, maka orang-orang Han akan dihabisi. Namun, Su Bu juga mengingatkan bahwa dia menyelesaikan peta atau tidak, pada akhirnya orang-orang Han akan tetap dihabisi. Su Bu juga mengatakan bahwa dia sudah bekerja sama dengan Raja Yi Xi. Saat ini, Xuangnu diperintah oleh Raja Chan Yu. Raja Yi Xi adalah salah satu saudara Raja Chan Yu yang menginginkan tahta. Jika Zhang Qian mau menyerahkan peta yang dia buat, Raja Yi Xi akan menjamin keselamatan orang-orang Han. Tapi Zhang Qian tak memberi jawaban apa-apa. Ketika pulang ke rumah, istri Zhang Qian memarahi Su Bu. Dia tahu ternyata Zhang Qian hanya dimanfaatkan oleh Su Bu, karena Su Bu menginginkan peta yang dibuat Zhang Qian. Dengan peta itu, dia bisa bekerja sama dengan Raja Yi Xi untuk balas dendam kepada Raja Chan Yu. Keesokan harinya, Zhang Qian meminta kepada Tang Yifu untuk menanyakan kepada Jenderal Geng apakah ada jalan lain selain melewati hutan Sasu. Karena saat Jenderal Geng menyerang, itu sangat jauh dari hutan Sazhou. Setelah bertanya kepada Jenderal Geng, Tang Yifu mengatakan ada jalan lain. Tapi kemudian Zhang Qian dipanggil menghadap Jenderal Lang Ji. Jenderal Lang Ji meminta kepada Zhang Qian untuk menggambar perbatasan wilayah Han. Zhang Qian mengatakan dia tak tahu sebelum melakukan survei dulu. Jenderal Lang Ji kemudian membawa Jenderal Geng dan meminta agar Zhang Qian bertanya pada Jenderal Geng. Namun, Jenderal Geng membakar peta yang dibuat Zhang Qian dan dia menyerang Lang Ji. Lang Ji menghabisi Jenderal Geng. Jenderal Lang Ji kemudian meminta Zhang Qian menggambar ulang seluruh peta. Dan setelah selesai, Lang Ji memerintahkan Tang Yifu untuk menjelajah, untuk mengecek kebenaran peta tersebut. Zhang Qian kemudian meminta Su Bu untuk menyelamatkan Tang Yifu, karena peta yang dia gambar palsu. Jika ketahuan, Tang Yifu pasti akan dihabisi. Keesokan harinya, dengan dibantu oleh istrinya untuk mengecoh penjaga, Zhang Qian menemui tahanan Han yang lain. Dengan tahanan lain, Zhang Qian mencoba mencari jalan yang disampaikan Jenderal Geng. Mereka kemudian melakukan penghormatan terakhir untuk Jenderal Geng. Dengan analisa Zhang Qian, mereka dapat menemukan jalan yang disampaikan Jenderal Geng. Di tempat lain, mengetahui peta yang digambar Zhang Qian tak sesuai dengan di lapangan, pasukan yang mengawal Tang Yifu ingin menghabisi Tang Yifu. Namun, Tang Yifu ditolong oleh pasukan bertopeng. Malam harinya, Zhang Qian menanyakan keberadaan Tang Yifu kepada Su Bu. Su Bu mengatakan dia ada di penjara bawah tanah. Su Bu kemudian meminta peta kepada Zhang Qian, tapi Zhang Qian akan menyerahkan peta tersebut besok pagi. Zhang Qian kemudian pulang menemui istrinya. Dia berpamitan kepada istrinya, karena dia akan melarikan diri. Sebelum pergi, dia berpesan kepada istrinya. Jika rencananya berhasil, dia akan menuju ke Dayushi untuk melanjutkan misi yang diberikan kaisar padanya. Istrinya juga mengatakan, dia akan selalu menunggunya. Jika rencananya gagal, ia meminta agar petanya diserahkan ke Su Bu. Jika Su Bu mendapatkan petanya, dapat dipastikan dia akan menyerang Lang Ji, karena untuk memberi jalan masuk Raja Yi Xi. Dan Zhang Qian akan menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Esoknya, para tahanan Han memberontak. Mereka menyerang para penjaga yang tak siap kewalahan. Zhang Qian kemudian menyuruh yang lain untuk lari duluan. Dia akan menyelamatkan Tang Yifu di penjara bawah tanah. Namun tahanan yang lain tak mau duluan. Mereka mengikuti Zhang Qian untuk menyelamatkan Tang Yifu. Setelah sampai di penjara bawah tanah, di sana tak ada Tang Yifu. Yang ada adalah Jenderal Lang Ji. Ternyata Zhang Qian sudah dijebak oleh Su Bu.
Subu memberitahukan rencana pelarian Sang Qian ke Lang Ji. Mereka semua ditangkap dan disiksa termasuk Subu, karena dia dianggap berkhianat oleh Jenderal Lang Ji, karena Subu bekerja sama dengan Raja Yixi. Setelah Jenderal Lang Ji pergi, Subu mengatakan kepada Sang Qian, yang bisa menyelamatkan mereka berdua hanya Raja Yixi. Jadi dia meminta Sang Qian menyerahkan petanya. Sang Qian kemudian mengatakan, kita berdua sedang diikat, bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Subu kemudian memberi tanda ke penjaga, dan penjaga tersebut menyerang penjaga lainnya. Kemudian penjaga tersebut membebaskan Subu. Ternyata dia adalah anak buah Subu. Subu kemudian meminta peta ke Sang Qian. Tapi Sang Qian tak mau memberi. Dia kemudian menghajar Sang Qian. Subu kemudian keluar ruangan. Ternyata apa yang terjadi adalah sandiwara Subu dan Jenderal Lang Ji untuk mendapatkan peta yang asli. Jenderal Lang Ji menanyakan petanya kepada Subu. Subu mengatakan dia akan mendapatkan secepatnya. Jenderal Lang Ji mengatakan jika tak mendapat petanya, dia akan mengusir Subu dari kota dan mengeksekusi orang-orang Han. Malam harinya, Subu menyiapkan pasukan untuk menyerang Lang Ji. Datang Wan Er menemuinya. Wan Er menyerahkan peta asli ke Subu, sesuai pesan Sang Qian. Tapi dia meminta agar Subu menyelamatkan tahanan Han. Wan Er kemudian membebaskan Tang Yifu yang ditahan. Keesokan harinya, Jenderal Lang Ji membawa para tahanan Han untuk dieksekusi. Subu dan pasukannya mengintai untuk menyerang pasukan Lang Ji. Saat di posisi yang tepat, Subu memerintahkan pasukannya untuk menyergap. Terjadi peperangan antara pasukan Subu dan Lang Ji. Tang Yifu kemudian membebaskan Sang Qian dan yang lainnya. Mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Mereka menuju gerbang kota. Mereka juga berhasil mencuri kuda untuk kabur. Subu bertarung menghadapi Jenderal Lang Ji. Dia berhasil mengalahkan Jenderal Lang Ji. Melihat Jenderal Lang Ji tewas, pasukannya pun menyerah. Tiba-tiba ada prajurit yang melapor ke Subu bahwa perpustakaan terbakar dan petanya hancur. Ternyata yang membakar adalah Wan Er. Melihatnya, Subu sangat marah. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengejar orang-orang Han dan menghabisinya. Di tempat lain, Sang Qian dan teman-temannya sampai di Bukit Liar. Mereka kemudian berpisah. Sang Qian akan tetap ke barat menuju Dayuxi, sedangkan yang lain kembali ke Han. Tapi banyak yang mengikuti Sang Qian ke barat. Mereka kemudian berpisah jadi dua rombongan. Subu sampai di Bukit Liar. Ia melihat ada jalan bercabang. Dia kemudian membagi pasukannya jadi dua kelompok. Mereka pun melanjutkan mengejar orang-orang Han. Rombongan pertama orang Han terkejar. Ternyata hanya terdiri dari dua orang. Mereka pun dihabisi pasukan Subu. Di tempat lain terjadi pertarungan antara Subu dan Sang Qian. Ternyata Subu berhasil menyusul Sang Qian. Orang-orang Han dan pasukan Subu banyak yang tewas. Hanya tersisa beberapa orang saja. Sang Qian dan Subu masih bertarung. Subu terdesak. Tiba-tiba datang Wan Er. Ia meminta agar Sang Qian tak menghabisi Subu, karena bagaimanapun dia adalah kakaknya. Namun ketika sedang lengah, tiba-tiba Subu menyerang Sang Qian. Sang Qian pun menghabisi Subu. Wan Er kemudian membawa Sang Qian dan jenazah Subu kembali ke kota. Dia juga memerintahkan penduduk kota untuk bersiap meninggalkan kota. Setengah bulan kemudian, Sang Qian dan Tang Yufi melanjutkan perjalanan ke Dayuxi. Dan sampai di sini film pun berakhir.